Yo, let's balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin, teman-teman, dan technical analisisnya. Dan kemarin ini ya di video yang terakhir sudah saya info ke teman-teman sekalian. Kalau silahkan ya teman kalian bisa kok tulis di kolom komentar, pilih di antara ranking 1 sampai 10 ini ya, top 10 coin market cap ya. Untuk koin-koin kripto ini yang mau kalian lihat saya analisa, kecuali USDT dan USDC itu kan stable coin. Nah, banyak yang kemarin komen itu DOT sama XRP, teman-teman. Jadi mungkin beberapa video ke depan akan saya buatkan lah ya videonya XRP dan Polkadot gimana analisanya berdasarkan pandangan saya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi next langsung aja kita bahas untuk Bitcoin dominance dulu. Ini ya syukur lah ya teman-teman, sesuai harapan di video yang kemarin ya. Ketika memang dia hit atau mendekati ke kisaran 40,6 ini, sekitar-sekitaran ini adanya rejection gitu semoga. Dan ternyata benar dia adanya rejection, dan sekarang ini posisinya ya tahun dia ini lagi. Nah ya teman-teman, sekarang ini kita bisa lihat dia ini udah ada rejection di sini ya. Di sini adanya rejection ya. Kemudian dia sideways di range ini. Ya, jadi hopefully memang dia terus melanjutkan penurunannya untuk testing ke kisaran ya 40 atau 39,9% lah teman-teman, di garis warna biru ini bawahnya. Jadi harapannya seperti ini teman-teman untuk Bitcoin dominance. Jadi altcoinnya itu dikasih napas lagi lah untuk bisa naik lebih tinggi lagi ya untuk altcoin. Ya teman-teman, ini sekilas untuk Bitcoin dominance-nya ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin-nya ini, by the way, time frame 4 jam teman-teman ya. Ini time frame 4 jam ya. Jadi memang sekilas sesuai yang udah berapa kali sih saya sampaikan teman-teman ya. Di sini bisa kita tarik aja garis trendline teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saya mungkin warnain warna hijau aja biar lebih gampang nah ya. Jadi memang sebelumnya ini berfungsi menjadi support dan menjadi new resistance untuk pergerakannya si Bitcoin. Terlihat memang dia beberapa kali mencoba untuk nge-breakout, cuma struggling banget, akhirnya terreject lagi ya, kepukul mundur, going to the deep sampai di kisaran 41 ribuan dolar. Nah, sekarang ini adanya pemantulan teman-teman ya. Oke, jadi selain garis trendan warna hijau ini ya teman-teman, di mana ini posisinya atau di sekitar area 43.100 dolar lah, sekitar area itu ya. Kalau garis trendline hijau ini kita hapus teman-teman, hilangkan ya. Kemudian kita cari dari time frame 1 jamnya biar lebih detail lagi. Nah, di sini ini kita lihat dari price action dari si Bitcoin, kita bisa tarik aja teman-teman ya, dari garis trend line ya, resisten ini ya teman-teman ya. Kemudian ini kita tarik juga untuk menjadi trendline supportnya. Nah, ini kita bisa temukan ini potentially menjadi sebuah pattern, yaitu falling wedge pattern teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat every time dia hit di area sini ya, beberapa kali ini kena reject teman-teman. Dan sekarang ini akan dia testing kembali dari trendline yang terbentuk dari pattern falling wedge pattern ini teman-teman. Ya, ini untuk sebelumnya menjadi resistance, support ya teman-teman ya. Jadi dia bermain ya ketika dia going up, kemudian dia bermain di dalam sini ya. Jadi hopefully dia bisa nge-breakout nih teman-teman, atau di kisar-kisaran 42.300-an ya teman-teman. Dan di situ next lagi ada resistance itu di sekitar 42.700-an sampai 43.000 dolar. Di mana 43.000 dolar itu juga berfungsi menjadi garis trendline yang tadi sudah saya gambarkan, yang sebelumnya berfungsi menjadi support di area sini, sebelumnya di kisaran 46.000 ke atas teman-teman ya. Kalau misalkan saya tarik lagi teman-teman ya, jadi mungkin saya gambarin pakai warna biru aja ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pertama PR-nya si Bitcoin, dia harus breakout dulu di sini ya. Dia mampu breakout dulu teman-teman. Jadi gambarannya seperti dia mampu breakout ya, kemungkinan dia testing di kisaran sini ya. Kemudian mungkin bikin base, kemudian dia coba breakout lagi dari trendline garis warna biru ini ya, testing lagi di sekitar 42.600, 42.700 dolar. Nah, hopefully dia mengalami penguatan kembali untuk testing next target di kisaran 43.700 sampai 44.000 dolar. Di mana itu adalah highest point terakhirnya si Bitcoin sebelum dia terperosok lebih dalam di falling wedge pattern ini teman-teman. Jadi ini untuk skenario terbaiknya kalau misalkan kita mau lihat Bitcoin itu setidaknya testing dulu lah di kisaran 44.000 dolar teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia dari sini aja udah reject ataupun dia mampu breakout teman-teman ya, kemudian dia reject lumayan keras di sini, bisa terperosok lebih dalam lagi ke kisaran testing lagi ke kisaran 41.000 dolar, di mana itu adalah hal juga yang saya tidak mau lihat untuk si Bitcoin. Cuman memang worst case scenario itu harus kita istilahnya persiapkan teman-teman ya, ataupun kita hati-hati ya.
Dan kemungkinan terburuknya kalau misalkan dia reject nih, mampu breakout kemudian dia reject teman-teman ya. Kemudian dia testing di kisaran 41 ribuan dolar ini nggak kuat, ya udah dia bakalan testing di trendline garis warna kuning ini atau di sekitar 39 ribu sekian sampai 40 ribu dolar ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat untuk 4 jamnya, nah ini garis trendline kuning ini saya kembali mengingatkan buat kalian ya, mungkin satu day aja, daily lah biar lebih enak ngeliatnya ya. Ini adalah garis trendline yang berfungsi teman-teman dari semenjak 20 November 2020 teman-teman ya, berfungsi menjadi support. Kemudian di 19 Juli 2021 berfungsi menjadi support juga, dan ini potensialnya menjadi support juga teman ya. Jadi ini garis trendan kuning ini sangat penting menurut saya ya, untuk kelangsungan Bitcoin bisa melanjutkan uptrendnya dia atau rally-nya kembali teman-teman ya. Jadi itu sekilas beberapa informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman dari pergerakan si Bitcoin time frame 1 jam. Biar lebih detail lagi kita lihat ya teman-teman, kemudian beberapa area target resistennya ya, kemudian juga area supportnya teman-teman. Jadi memang ketika memang kalian sudah akumulasi di dekat-dekat area 41 ribuan dolar ini teman-teman ya, ketika kalian lihat nih, ini ada trendline resisten. Kemudian di sini ada trendline resisten juga. Di sini ada area resisten juga, teman. Kurang lebihnya kalau menurut saya sih kalian bisa mengurangi di beberapa resisten ini untuk posisi yang kalian sudah akumulasikan. Misalkan kalian cicil jual di beberapa area ini, itu bisa menjadi salah satu opsi ataupun pertimbangan ya, teman, yang bisa kalian pertimbangkan lah ya untuk mengurangi posisi atau area-area cicil jual kalian gitu. Ya kalau misalkan dia mampu bahkan break ataupun sideways di kisaran 43.500 sampai 44.000 dolar ya, ketika dia mampu breakout, testing, breakout kemudian dia sideways terlebih dahulu ya, tahun ini merupakan sebuah pertanda yang cukup bagus. Kenapa ya? Menurut saya ketika dia hit di sini malah sideways di area si kanan dari si seller itu belum langsung masuk ataupun nggak ada reject kuat. Reject kuat itu maksudnya seperti apa? Seperti ini nih. Ya, langsung reject kuat, short ke dalam teman-teman. Ya, langsung kita bisa lihat bar red candle yang cukup panjang-panjang gitu. Cuman dia malah sideways di sini, itu kita bisa lihat kalau misalkan seller itu belum masuk, atau yang bisa kita bilang juga ya pelemahan momentum dari si seller. Kalau misalkan kita bandingkan dari sebelumnya, di sini malah sideways, itu udah pertanda bagus. Tinggal kita bisa melihat untuk Bitcoin semoga bisa mempertahankan bullish momentumnya. Volume dari si buyer masuk kembali, dia bisa lanjut breakout kembali untuk testing ke kisaran 45.500 sampai 46.500 dolar, sekitar area itu teman-teman. Jadi itu hal yang harus kita lihat untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Tentunya dengan adanya skenario terbaik dan skenario terburuk itu bisa menjadikan kalian istilahnya bahan pertimbangan ya, bagaimana kalian cara cicil jual dengan beberapa areanya ataupun exit plan kalian kalau misalkan trade plan-nya nggak sesuai gitu ya, istilahnya marketnya itu nggak sesuai dengan trade plan kalian atau ekspektasi kalian. Kalian harus persiapkan juga exit plan-nya seperti apa teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sekilas untuk informasi yang bisa saya berikan untuk si Bitcoin ya teman-teman untuk sekarang ini ya, walaupun memang dia secara overall memang masih sideways di range yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman ya, di range 41.000 sampai range 44.000 teman-teman ya. Kalau misalkan saya bisa gambarkan lagi teman-teman ya, nah di sini ya, di sini ini adalah bagian dari topnya ya, di sini. Kemudian ini untuk bagian bottomingnya tuh ya, jadi memang dia masih sideways aja di sekitar area ini ya untuk overallnya. Cuman memang kita lihat lebih detail lagi kalau dia sekarang ini bermain di falling wedge pattern, itu dimana adalah salah satu bullish pattern ya. Jadi semoga dia mampu breakout dengan target kenaikannya di resistance atau highest point sebelumnya atau terakhir itu di sekitaran 44 ribuan dolar yang menjadi target breakout dari si pattern ini teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Sekali lagi itu harapannya semoga market bisa pulih secepatnya. Cuman memang yang harus diperhatikan ya, ini sebentar lagi itu adanya rapat dari Kongres AS ya untuk ngebahas tentang isu energi ya, khususnya efek dari penambangan Bitcoin teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap berhati-hati ya teman-teman ya, ini udah krusial banget ya. Kalau misalkan dia mampu breakout pun kita harus lihat apakah dia mampu benar-benar breakout ya, atau dia malah false break teman-teman ya, cuman sesaat doang ya ngelewatin ya, langsung tekanan dari si seller masuk. Nah itu yang harus kita waspadai teman-teman, hal seperti ini gitu. Kalau misalkan nanti adanya bad news atau hasil dari pertemuan tersebut buruk untuk Bitcoin gitu teman-teman ya, dilarang atau lain sebagainya, nah itu yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan bisa saya remind buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton sampai detik ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.